Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sejawat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat di acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum presentasi, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Pergi ke pasar membeli paprika, pulangnya melewati goa. Sebelum presentasi dibuka, mari awali dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Diah Murtika Sari. Tempat tanggal lahir Kediri 19 Februari 1985. Agama Islam. Instansi SD Negeri Lamong, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Alamat Jalan Ogan nomor 22, Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Kesepakatannya Bapak Ibu, mengaktifkan handphone dengan mode silent, datang tepat waktu, kemudian raise hand jika ada yang perlu ditanyakan. Dapat dipahami ya Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Kita masuk ke konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan. Hal ini sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, ini ada suatu percobaan atau bisa kita sebut permainan juga. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Tugas rekan Anda, yaitu B, adalah mencoba membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh memarahi, membujuk, mengintimidasi, menggoda, bahkan menawarkan uang pada Anda agar mau membuka kepalan tangan Anda. Pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, mari kita coba praktekkan. Monggo Bapak Ibu dengan partner satu sebangkunya untuk mengepalkan tangan, dan partner yang lain mencoba membuka. Boleh dengan segala cara, dibuka dengan segala cara. Yang satu mengepalkan tangan, yang satu mencoba membuka tangan partnernya. Boleh dengan bujuk
rayu uang boleh, atau digeliti boleh, atau dengan rayuan monggo, sampai tangan Anda betul-betul terbuka monggo. Nah, ada yang menggunakan bujuk rayu uang, ada yang dengan kata-kata, ada yang digeliti, mungkin dari Bu Dewi, yes, Bu Yuli dan Bu Rizka dengan minuman, Bu yang belakang dengan bujuk rayu uang. Baiklah. Nah, apakah kesimpulannya? Monggo Bapak Ibu ada yang berpendapat. Kesimpulannya, apakah Bapak Ibu tetap mempertahankan genggaman tangan tersebut atau sudah mulai terbujuk rayu untuk membukanya? Mulai tergoda. Ya. Monggo Bu, berpendapat boleh. Dengan Ibu? Ada. Monggo Bu. Enggak apa-apa. Di sini kita bebas berdiskusi. Iya. Oh ya, tadi temannya mulai tergoda, Bu. Oh ya. Karena dikasih uang. Oh, begitu. Iya. Jadi kontrol dirinya sudah mulai goyah, ya. Mungkin ada yang berpendapat yang lain, ya. Dewi. Oke, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Kalau saya tadi kan bagian yang mengepalkan tangan, jadi saya tetap mempertahankan kepalan saya karena ini sesuatu yang berharga untuk saya. Jadi tidak saya biarkan orang lain untuk bisa membuka kepalan tangan saya. Contoh, terima kasih. Ada yang lain, Bapak Ibu, mengenai kontrol diri? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sependapat dengan Bu Dewi. Saya akan tetap memegang teguh untuk tidak membuka kepalan tangan saya karena di sini ada sesuatu yang sangat berharga untuk diri saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah berpendapat, ya, bahwa kontrol diri itu ada di diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mempertahankan sesuatu yang kita punya, meskipun dibujuk dirayu dengan berbagai macam cara. Ini berarti segala sesuatu itu ada di diri kita sendiri. Kontrol teori, Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi Bapak Ibu, selama ini itu kita ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, ini bisa saya jelaskan. Ilusi guru mengontrol murid. Kita selama ini berpikiran bahwa seorang guru itu dapat mengontrol sepenuhnya untuk kemauan murid. Padahal hal itu salah ya Bapak Ibu, karena murid itu sebenarnya mempunyai kontrol diri. Jadi kita biasanya si A harus seperti ini, nanti kalau tidak kamu akan jadi seperti ini. Nah, itu sebenarnya tidak tepat karena si A itu punya, murid kita punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita sendiri yang tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan, kita kontrol. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, karena selama ini kita, oh berarti saya mulai pembelajaran saya gurunya, saya harus bisa mengontrol semua anak, harus mau tidak mau ikut apa kemauan saya. Padahal setiap anak, setiap manusia itu mempunyai kontrol diri atau motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ada di dalam diri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya kalau ada murid yang menurut kita tingkah lakunya kurang tepat, kita langsung menuduh anak itu, oh berarti kamu anaknya seperti ini, dengan harapan kita dapat memperbaiki karakter anak tersebut. Padahal itu tidak sepenuhnya benar, karena justru kata-kata yang membuat mereka merasa bersalah atau kata-kata yang membuat mereka merasa pesimis itu dapat mematikan karakter anak.
Jadi yang diperlukan apa Bapak Ibu? Dukungan motivasi dari guru. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita mengharapkan semuanya yang kita kita bicarakan ke anak, kita motivasikan ke anak itu akan berdampak dan diingat anak sepenuhnya dan bermanfaat, padahal belum tentu, ya belum tentu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita terkadang dengan ego kita, karena kita, saya itu gurunya, jadi anak harus memaksa, harus mengikuti keinginan gurunya. Padahal itu tidak sepenuhnya benar, karena anak juga memiliki hak yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini kita ke bagian stimulus respon terlebih dahulu. Kalau stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Dari segi stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Dari teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dari motivasi internal atau dari dalam dirinya sendiri. Disiplin diri disebut disiplin positif. Disiplin positif mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Melalui disiplin positif dapat membuat anak memahami dan menyadari tindakan yang mereka lakukan berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau bahkan hukuman. Dari sini dapat saya simpulkan bahwa disiplin positif itu lebih baik dari motivasi internalnya. Penerapannya itu harusnya memang datang dari diri sendiri, dari dalam diri sendiri. Karena bukan merupakan keterpaksaan, bukan akibat pujian atau hukuman. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan
global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. IBO Primary Years Program atau PYP meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill meliputi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang dapat kita terapkan di lingkungan sekolah. Tentunya sebagai guru kita dapat menuntun murid kita untuk secara sadar melalui motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya untuk melakukan nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam menjaga keseimbangan diri baik secara fisiologis maupun psikologis. Oleh karena itu, segala tindakan yang kita perbuat pastilah memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kebutuhan dasar manusia itu meliputi apa saja, Bapak Ibu? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia saya uraikan di sini. Yang poin pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Poin berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Hal itu merupakan kebutuhan yang bersifat psikologis, meliputi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Poin berikutnya, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Berikutnya yaitu kebutuhan dasar kebebasan. Setiap manusia mempunyai keinginan dan kebutuhan untuk merasa bebas akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Poin berikutnya yaitu kesenangan. Kebutuhan ini untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia. Kita ke motivasi perilaku manusia. Apa yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi ini kita dalam diri kita itu punya suatu dorongan, karena kita punya tujuan tertentu berarti kita melakukan suatu tindakan. Motivasi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, disebut motivasi ekstrinsik, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, termasuk motivasi ekstrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, ini disiplin dengan identitas yang gagal. Yang pertama ada hukuman. Nah, hukuman itu nanti Bapak Ibu akan memahami perbedaan hukuman, kemudian memahami akan artinya penghargaan.
Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menyebutkan contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Silakan Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman. Bisa disebutkan contohnya? Contoh hukuman ya, misalnya kita ada anak yang tidak mengerjakan PR, terus kemudian kita memberikan hukuman kepada anak itu dengan memberikan menulis kata-kata saya akan mengerjakan PR, saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi sampai berapa lembar, nah, seperti itu. Terima kasih Bu Yuli atas pendapatnya, sangat bagus sekali ya. Itu merupakan suatu hal yang menyakitkan ya bagi seorang anak karena harus menulis berlembar-lembar. Yang poin kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Hukuman itu membuat murid karena menulis berlembar-lembar sehingga murid itu merasa tidak nyaman. Bisa akibatnya capek, trauma, tidak mau menulis, atau bahkan tidak mau masuk sekolah karena nanti dihukum menulis berlembar-lembar lagi. Seperti itu ya. Murid atau anak akan tersakiti ya, seperti yang itu tadi akibat dari hukuman, misalnya menulis berlembar-lembar tadi. Perilaku pasif agresif meningkat. Pasif itu timbul dari rasa trauma. Trauma akhirnya saya tidak mau menulis lagi karena nanti karena sudah capek setelah mendapatkan hukuman tidak mengerjakan PR, nulis membuat tangan saya capek. Nah, itu akhirnya dia akan mengalami kepasifan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini hukuman tuh membuat sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi semacam menakut-nakuti. Hukuman itu lebih ke menakut-nakuti. Kalau nggak ada hukuman berarti sistem ini, aturan ini tidak akan jalan. Padahal itu justru menyakiti anak. Metode paksaan, hukuman itu cirinya menggunakan mode paksaan. Kemudian peraturannya adalah, ini menggunakan kata-kata kunci. Kalau hukuman itu peraturannya adalah kamu harus. Nah, itu termasuk kata-kata yang ada di dalam hukuman. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, berarti anak belajar berbohong karena karena saking takutnya dihukum ya. Karena saking takutnya dihukum, karena hukuman itu menyakitkan, akhirnya belajar berbohong. Bisa diberi contohnya belajar berbohong itu bagaimana? Karena takut akan suatu hukuman. Monggo. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya akan mencoba menjawab. Misalnya tidak mengerjakan PR terus bilang bukunya ketinggalan. Itu sering saya temui seperti itu. Terus pernah kejadian seperti itu, terus saya suruh ngambil bukunya, ternyata bukunya itu tidak ada pekerjaan rumahnya, masih kosong. Terima kasih Bu Irul, pengalaman yang memang ya kita kadang menemui pada saat kita mengajar anak-anak bahwa anak-anak itu kadang punya ketakutan tersendiri. Padahal Bapak Ibu guru belum tentu tidak memberikan hukuman, mungkin nasihat, tapi anak itu akhirnya karena dengan kata hukuman anak itu menjadi berbohong agar dia tidak dihukum, karena konsepnya hukuman itu sudah seperti itu. Dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Dampaknya seperti itu. Misalnya berpakaian tidak rapi, dihukum lari keliling lapangan 15 kali. Kan dilihat teman-temannya yang ada di dalam kelas. Sehingga anak itu akhirnya rendah diri, mengasingkan diri karena merasa bersalah, akhirnya tidak mau masuk sekolah. Kemudian mungkin Bapak Ibu guru tidak sengaja mengeluarkan kata-kata yang tapi sebenarnya ditujukan ke satu anak, tapi dampaknya
itu ada anak lain yang merasakan. Padahal yang melanggar itu melanggar kesepakatan satu anak, tapi bapak ibu guru memberi nasihatnya, memarahi itu dampaknya ke beberapa anak. Jadi kan karena mental anak berbeda-beda ya bapak ibu, jadi anak yang satu itu merasa wah jangan-jangan iki aku yang saya yang dimarahi. Akhirnya dia merasa merasa minder, rendah diri, padahal belum tentu dia yang melakukan, tapi karena bapak ibu guru memberikan memarahi mereka secara umum, tidak dipanggil secara pribadi, akhirnya dia merasa oh ya sudah besok nggak usah sekolah, saya malu sama bu itu, saya malu dengan bu ini, kok saya dimarahi, padahal tidak seperti itu sebenarnya. Menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Nah itu bapak ibu guru, menyindir secara tidak sengaja, menyindir, kamu kok koyo ngono topo bodoh. Nah itu merupakan kata-kata yang menyakitkan, merupakan hukuman atau kekerasan verbal, verbal melalui kata-kata. Kita masuk ke penghargaan. Alfikon itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, dan ini akan membawa dampak kepada anak, yaitu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan menjadi tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Jadi kadang kita memberi penghargaan itu juga sebenarnya mematikan anak itu sendiri, mematikan kreativitas. Anak kadang terlena dengan pujian, dengan pujian, kemudian nanti saya akan berbuat baik di depan bapak ibu guru karena akan mendapatkan hadiah bintang 5. Jadi tidak akan menimbulkan motivasi yang positif dari dalam dirinya, tapi karena akan ada imbalan atas apa yang dia dapatkan. Nah itu bisa menjadi menjebak bagi anak tersebut, malah tidak menguatkan karakter positif, tapi membuat anak itu terjebak, akan terlena akan penghargaan, pujian, imbalan. Kita ke konsep disiplin dengan identitas yang berhasil. Ada konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan, mengikuti peraturan dalam masyarakat, stimulus respon, mendorong kepatuhan, konsep diri baik, murid atau anak belajar taat peraturan, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, penahanan, detention, sudah diketahui masuk akal, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Itu poin-poin yang ada di dalam konsep disiplin dengan identitas yang berhasil, yaitu konsekuensi. Kita masuk ke restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol, teori kontrol, mendorong disiplin positif, konsep diri kuat, murid atau anak belajar memecahkan masalah, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian dengan adanya restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba
tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, hukuman itu bersifat satu arah. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Itu konsekuensi. Kita masuk ke restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu restitusi. Sekarang Bapak Ibu mencoba menebak. Ada 4 pernyataan. Yang pertama, murid diminta untuk lari keliling lapangan 15 kali karena berpakaian tidak rapi ke sekolah. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Termasuk hukuman. Yang kedua, membersihkan sisa rautan pensil karena meraut di lantai kelas. Termasuk apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta hormat di depan tiang bendera di halaman sekolah sepanjang hari karena tidak menggunakan kaos kaki sesuai warna yang ada di peraturan sekolah. Termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. 4. Membersihkan sampah yang berceceran karena ketika berjalan dengan teman sambil bersenda gurau sehingga menyinggol tempat sampah yang ada di depannya. Termasuk apa Bapak? Konsekuensi. Jadi Bapak Ibu sampun paham ya bedanya konsekuensi dan hukuman. Restitusi. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi. 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. 2. Restitusi memperbaiki hukuman. 3. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menguatkan karakter. 5. Restitusi fokus pada solusi. 6. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ada contoh hukuman konsekuensi restitusi Bapak Ibu. Siswa lupa tidak mengerjakan PR, tindakan guru ini kalau berupa hukuman yaitu menghukum dengan membersihkan kamar mandi atau keliling lapangan 3 kali. Guru marah tidak mendengarkan alasan siswa sehingga siswa menjadi takut. Nah, ini kan ada unsur menyakiti siswa ya Bapak Ibu. Jadi ini merupakan tindakan guru berupa hukuman. Konsekuensi tindakan guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR tersebut saat jam istirahat sehingga mengurangi waktu istirahatnya. Guru tegas, siswa mematuhi peraturan. Ini merupakan tindakan guru yang berupa konsekuensi karena siswa lupa tidak mengerjakan PR. Restitusi tindakan gurunya yaitu menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Guru menguatkan siswa bersemangat untuk memperbaiki diri melalui peraturan. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Jadi Bapak Ibu guru mempunyai 5 posisi kontrol. Penghukum, saya jelaskan, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik itu melalui apa? Yang bisa menyakiti, dapat dilihat dampaknya secara langsung di tubuh gitu ya, di tubuh. Kemudian verbal itu melalui kata-kata, biasanya akan berdampak ke mental anak. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Penjelasannya yaitu biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Posisi kontrol yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid.
namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu seperti apa? Bujukan, rayuan, seperti kita sama dengan teman akrab kita sendiri berbicara seperti itu. Okay. Nomor 4, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. 5, manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah ini kalau siswa sudah kena hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Pembuat merasa bersalah, beberapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah ini kata-kata yang biasanya dilontarkan untuk membuat merasa bersalah. Kemudian teman, kata-kata yang biasa digunakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi lebih fleksibel bapak ibu kalau sebagai teman itu tidak selalu menggunakan kata-kata yang baku, selayaknya dengan teman. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di sini ada pertanyaan, ada pernyataan posisi kontrol. Apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah. Betul, membuat merasa bersalah. Berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Ada kata apa? Ayolah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas? Sebagai? Bisa sebagai pemantau. Kita masuk ke pengertian keyakinan kelas. Ikhlas. Ikhlas itu implementasi keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Tujuan dari keyakinan kelas yaitu membangun keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, jadi tujuannya diharapkan dapat mewujudkan yaitu kelas yang mandiri, anak-anak yang mandiri guna menunjang pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Mengenal cara merumuskan keyakinan kelas. Jadi cara membentuk atau merumuskan keyakinan kelas ada 5 tahap Bapak Ibu. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Yang ketiga, guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Di sini ada dokumentasi pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di sekolah. Seperti ini Bapak Ibu dokumentasinya. Kita masuk ke segitiga restitusi.
suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di dalam segitiga restitusi ada yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusinya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, ini menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Itu merupakan validasi tindakan yang salah. Berikutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contohnya apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin jadi orang yang seperti apa. Di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Ini kasusnya membuang sampah saudara. Kenapa membuang sampah di situ? Karena ada sampah. Kenapa kita membuang sampah di situ? Saya terbiasa karena terbiasa tidak buang sampah di tempatnya karena tempat sampah yang jauh dari jangkauan saya. Aisyah, dia tahu pernah melakukan kesalahan, termasuk dia juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kita harus memperbaiki kesalahan itu. Ya, apakah kamu ingat komitmen dan keyakinan keras yang kita sepakati bersama? Saya ingat Ya, coba sebutkan. komitmen untuk menjaga lingkungan sekolah dan buang sampah di tempatnya. Ya, karena kamu sudah tahu komitmennya, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahannya? Saya bersedia. Ya, apakah kamu akan bertanggung jawab tentang kesalahan itu? Saya akan bertanggung jawab menjaga komitmen dan tidak melakukan kesalahan saya lagi. Ya, Aisyah, hari ini kan kita telah berdiskusi untuk mengatasi permasalahan ini. Kita harap kamu dapat bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan yang telah kamu buat. Apakah kamu yakin dapat memperbaikinya? Saya yakin bisa. Ya, terima kasih masa kamu telah berkomitmen dan mengakui kesalahan dan kamu bersedia untuk bertanggung jawab serta tidak mengulangi kesalahan lagi. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Baik, terima kasih. Ya. Itu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu contoh video restitusi. Jadi seorang murid itu membuang sampah sembarangan. Ketika saya tanya kenapa, karena alasannya tempat sampahnya jauh. Kemudian alasannya karena malah sudah terbiasa untuk membuang sampah sembarangan. Jadi saya di sini menekankan bahwa setiap orang itu memang mempunyai kesalahan, tapi seharusnya kita tidak mengulangi atau bisa berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan bertanggung jawab. Baiklah Bapak Ibu, kita sampai ke penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik
di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar pendidikan nasional. Bapak Ibu, ada saran, masukan, pertanyaan, monggo saya buka forum diskusi. Ada? Nonton? Untuk hari ini atau menanggapi nggih, monggo. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah dari semua pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Diah Mustika Sari dari SDN Ngamong sangat luar biasa ilmunya ya. Jadi kita bisa mengetahui terkait contoh-contoh budaya positif yang bisa kita laksanakan di sekolah. Tadi juga ada contoh tentang segitiga restitusi ya. Bagaimana kita menghadapi seorang siswa yang melakukan suatu kesalahan. Jadi kita tidak langsung menyalahkan, kita menanyakan bagaimana alasannya, kita memberikan solusi, ataukah kita menuntut dia untuk mencari solusi sendiri bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi mungkin selama ini ya pengalaman saya sendiri, terkadang kan ketika ada siswa yang salah di sekolah, kita lupa untuk memberikan kesempatan kepada siswa memberikan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Mungkin kita pada saat kita lupa bahwa kita biasanya langsung menyalahkan ke ayo jangan buang sampah sembarangan. Mungkin kita langsung menegurnya tanpa kita memberikan kesempatan anak itu untuk mengatasi masalah tersebut. Terima kasih Bu Diah, pengalaman yang sangat luar biasa. Semoga nantinya bisa terterapkan di sekolah saya. Terima kasih Bu Diah, tanggapan yang sangat luar biasa. Demikian Bapak Ibu presentasi saya hari ini. Terima kasih karena telah hadir di diseminasi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.